Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video ini saya akan mengerjakan lab yang berjudul Getting Familiar with the Linux Shell. Jadi di lab ini akan mengerjakan command line untuk memanage files dan folder. Di part 1 ini ada shell basic, dan part 2 ada copying, deleting, dan memindahkan file. Equipment yang diperlukan adalah security workstation virtual machine, seperti di video sebelumnya. Oke, di part pertama shell basic. Pertama berarti kita buka dulu command line ya. Oke, sudah terbuka ya virtual machine security workstation-nya. Kemudian kita buka terminal. Kita masukkan command main. Nah, di sini ada beberapa section. Name a few section that are included in main page. Jadi ada beberapa section di main ini, ada name, ada synopsis, ada description, ada example, overview, defaults, option. Dan masih banyak lagi. Jadi manual ini untuk melihat command main ini atau manual ini digunakan untuk melihat secara rinci command dan gunanya untuk apa gitu. Jadi seperti command ini buat untuk apa, gunanya untuk apa, dan fungsinya untuk apa. Lanjut, type Q to exit the main page. Oke, untuk keluar dari manual ini hanya perlu mencet Q. Nah, misalnya kita ingin tahu what is the function of the cp command, kita tinggal tulis main dan tulis function yang mau kita ketahui, main cp. Nah, cp copy files and directories. Nah, description-nya ini copy sort to dash or multiple sources to directory. Nah, jadi di sini bisa terlihat jelas bahwa pengertian dari cp apa dengan menggunakan command man atau manual. Dan kemudian bisa keluar dengan Q, mencet tombol Q. Nah, what command would you use to find out more information about the pwd command? What is the function of the pwd command? Oke. Berarti caranya hanya seperti tadi, kita main, terus tulis main dan terus apa yang mau kita ketahui, main pwd. Oke. Jadi pwd itu print name of current or working directory. Nah, di deskripsinya itu print the file full name of the current working directory. Jadi berarti artinya pwd adalah gunanya untuk mengprint full file name of the current working directory, untuk mengprint nama full dari directory yang current. Oke. Step 3, create and change directories. In this step you will use the change directory cd, make directory mkdir, and list directory ls. Jadi cd itu untuk mengganti directory, untuk make directory kita tulis mkdir, and untuk list directory itu ls. Coba kita balik, coba kita tulis pwd home analysis. Berarti current directory sekarang ada analysis.
Jadi artinya current directory kita sekarang adalah di home analysis. Bisa di komen dengan pwd. Selanjutnya, navigate to the home analysis directory. If it is not your current directory, type cd home analysis. Oke, karena kita sudah di home analysis, berarti kita tidak perlu menavigate atau men-change directory-nya ke home analysis. Kemudian, type ls -l at the command prompt to list the file and folder that are at the current folder. Jadi, untuk melist file-file yang ada di folder itu, kita bisa ls -l. Nah, jadi bisa dilihat ini di list filenya yang lengkap dengan size-nya, ownership-nya, waktu pembuatannya, dan lengkap semuanya. Kemudian selanjutnya, in the current directory, use mkdir command to create 3 new folders. Nah, berarti mkdir ini digunakan untuk membuat folder baru. Ini misalnya sciops folder 1. Kita buatnya, berarti terbentuk sciops folder 1. Kemudian kita buat folder 2 dir sciops folder 3. Nah, dengan begini kita sudah membuat 3 folder baru di home analysis. Kemudian untuk mengecek lagi kita bisa cek dengan ls -l. Nah, di sini terlihat terbentuk 3 folder baru yang kita buat dengan command mkdir. Terus untuk change directories-nya kita bisa menggunakan home cd /home/analysis dan saya folder 3. Coba kita folder 3. Nah, di sini bisa dilihat tanda gelombang ini berubah menjadi sciops folder 3, yang artinya berarti the current directory sekarang itu berada di sciops folder 3. Nah, which folder are you now? Berarti kita ada di sini. Kita di home analysis sciops folder 3. Kita udah pindah di sciops folder 3. Oke. Tuh, note that the tilde symbol, the symbol yang bergelombang ini represent the current user home directory. Berarti menunjukkan ini current home directory-nya sekarang lagi di mana, di directory mana. Contohnya lagi di sekarang berarti yang tanda bergelombangnya berubah jadi sciops folder 3, berarti sekarang ada directory-nya di sciops folder 3. Nah, kemudian note juga $sign yang di sini di kanan sini artinya itu kita berarti lagi regular user. Sedangkan kalau hashtag itu yang menunjukkan bahwa berarti root atau privilege atau super user. Nah, kita di sini tandanya tanda dolar, berarti kita regular user. Coba kita cd dan kemudian kita ganti directory-nya jadi tanda gelombang ini. Nah, kembali ke awal, kembali ke default. Yaitu jika kalau kita cek kita sekarang di mana dengan command pwd. Nah, kita kembali lagi ke home analysis atau ke basic lagi, ke default, directory yang default. Jadi tanda ini menunjukkan untuk kembali ke directory default, yaitu yang home analysis. Use the mkdir command to create a new folder name inside the folder 3. Oke, berarti kita harus membuat folder 4 di dalam folder 3. Kita bisa langsung saja dengan mkdir /home analysis folder 3. Kita buat sciops folder 4. Nah, dengan begini kita bisa cek apa isi folder sciops folder 3. Kita bisa cek
Nah, bisa dilihat di sini di dalam folder save folder tree ini ada save folder for, berarti sudah terbentuk dan terbuat save folder for di sini. Oke. And then up to this point we have been using full or absolute path. Absolute path system is when referring to paths that always start at the root directory. It also possible to work with relative path. Oke, jadi kita mengerti apa dot dan double dot di sini. Jadi misalnya kita coba masukkan s min la untuk mengecek hidden file /home. Nah, di sini ada dot dan 2 dot. Nah, jadi dot dan double dot ini artinya beda. Dot itu artinya current directory, berarti directory sekarang, dan double dot itu artinya parent directory atau directory atau folder atau directory yang ada di atasnya, yang ada di sebelumnya. Nah, coba kita ganti lagi directory kita jadi save folder 3. Oke, sudah berubah. Kemudian kita coba type cd, kita ubah lagi tapi dengan titik, satu titik. Apa yang terjadi? Jadi tidak berubah apa karena tadi dot itu artinya kan current directory. Jadi kalau misalnya tadi directory kita save folder 3, terus kita coba ganti jadi titik atau current directory, ya berarti current directory ini tidak berubah apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kita coba ganti jadi double dot. Kalau jadi double dot, nah balik ke home analyst. Jadi double dot itu kan parent path kan. Berarti dia kembali dia mundur satu, dia will change the directory that is one level up. Jadi akan pindah ke atas satu level atau pindah directory satu level sebelumnya. Jadi dari save sini jadi home analyst, yaitu ya ini tanda gelombang ini tadi. Kembali ke default. Di home/analyst. Oke, kalau dari default ini, home analyst ini, kita mundurin lagi cd double dot. Jadi hasilnya akan /home, yaitu mundur satu directory lagi. Nah, kalau misalnya kita double dot lagi, cd double dot, kita ganti lagi. Nah, berarti ini tanda ini berarti sudah di root. Sudah di root atau sudah di ujung, jadi sudah tidak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalnya kita coba lagi, kita mundurin lagi cd double dot, hasil tetap sama karena sudah di ujung. Tetap sama karena sudah di ujung, udah tidak bisa mundur lagi. Itu. Kemudian step selanjutnya redirect. Redirect ini berarti kita memindahkan output. Kita ganti, kita ubah. Jadi bisa lagi coba. Kita ubah jadi default home analyst, home/analyst. Use the echo command to echo message. Jadi kita bisa menyimpan suatu message. Jadi message-nya ini. Oke, saja. This is a message echoed to the terminal by echo.
Oke, berarti sudah tersimpan. Nah, kemudian kita menggunakan tanda lebih dari ini untuk redirect output echo ini menjadi text file, bukan di screen terminal ini. Nah, bisa kita yang tadi terus diberi tanda komen yang tadi, kita beri tanda lebih dari, kemudian kita buat sebuah text file, some text file txt. Nah, sudah dibuat. Is that expected? Apakah ini sudah bisa kita ekspektasi? Ya, karena kita sudah redirect outputnya ke suatu text file. Kalau kita ke sebuah text file, kemudian jadi meskipun tadi text file yang kita buat itu tidak ada dan exist, karena command echo ini kita bisa lihat hasil atau bisa lihat filenya dengan cara nah, some text file ini terlihat. Kemudian kita coba pakai command cat some text file. Nah, kita bisa membaca isi text filenya. Nah, coba kita masukkan teks lain ke dalam teks yang udah ada isinya. This is a different message. Once again, go to the terminal by echo. Salah, kita lebih dari, kita masukkan ke some text file. Hasilnya bagaimana? Kita coba cek isinya. Some text file. Hasilnya adalah file tadi terreplace, file yang di awal itu terreplace sama teks yang baru. Teks yang lama itu sudah terreplace. Isi teks yang lama tergantikan dengan yang baru. Jadi hal ini tuh sifatnya tuh menimpa atau menggantikan. Jadi teks yang lama akan akan tergantikan dengan teks yang baru diisi. Redirect and append to text file. Similar to the operator, ada tanda lebih dari ini untuk redirect data menjadi ke file, sebuah data ke file. Jadi untuk coba kita masukin data ke sebuah file ya, kita coba komen berikut echo another line of text. It will be appended to the output file. Kita gunakan 2 some text file. Kemudian kita coba cek lagi isinya gitu. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah data ini tidak tergantikan tapi ditambahkan di bagian akhirnya. Jadi tidak tergantikan, tapi menambahkan data atau teks di teks file ini. Isi teks sebelumnya tidak hilang atau tergantikan, tetapi isi teks bertambah di akhir. Jadi bertambah di akhir, jadi ditambahin di akhir. Workflow hidden files in Linux. Pertama, in Linux, kita lanjut ke step selanjutnya. Di Linux, file with names that begin with a single dot are not shown by default.
While .files have nothing else special about them, they are called hidden files because of this feature. Jadi misalnya file-file yang biasa diawali yang awal namanya pakai dot itu biasanya file-file yang hidden. Contohnya ini titik file 5 titik file apa. Oke. Kita coba lihat, kita list ada apa saja di ada apa aja di directory. Oh, ada file-file ini. Ada berapa file? Ada di display itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10 file saja. Tapi kalau kita misalnya gunakan ls min la, nah berarti bisa dilihat bahwa awal totalnya 40. Kemudian saat menggunakan command ls la totalnya menjadi 152. Jadi ini file-file hidden file ini terlihat terdeteksi. Jadi bisa kita lihat. Is it possible to hide entire directory by adding a dot before its name as well? Are there any directions in the output of above? Oke, jadi bisakah kita sembunyikan semuanya dengan hanya menambahkan yaitu tadi nambah dot di depan hingga filenya menjadi hilang filenya. Jadi directory-nya tidak terdeteksi. Apakah bisa? Ya, bisa. Jawabannya ya tentu saja bisa. Hanya dengan ditambahkan titik di depan namanya. Oke, give 3 example of hidden files shown in the output of LSLA above. Jadi kita tadi LSLA udah cek dan ada banyak sekali contohnya. Ada tadi Mozilla. Ada apa ini coba? Hidden. Dan ada profile. Nah, kemudian type the main ls. Coba kita cek manual dari ls itu apa. Oke, jadi ls itu list directory. Jadi gunanya ini adalah untuk nge-list ada apa saja di sebuah directory itu, apa saja file yang ada di list. Nah, dan itu artinya, dan strip A tadi itu artinya all. Jadi kalau ls itu list directory di list dan ditambah dengan la all, maka jadi la jadi semuanya. Jadi semua yang file yang mau itu terlihat, yang mau itu ada titik atau tidak, itu terlihat semua. Bisa dilihat dengan menambahkan a di akhir. Dinamakan setelah l. Oke, kemudian identify the parameters. Oke, selanjutnya part 2 kita copying, deleting, dan moving files. Jadi untuk mengcopy itu menggunakan command cp. Kita coba di some text folder 2. Kita kan tahu tadi kita tahu tadi source-nya awalnya dari home analyst menjadi SciOps folder 2. Sudah berpindah di SciOps folder 2.
Kemudian kita bisa cek apakah ada some text file di SciOps folder 2 tadi. Nah, sini terlihat ada di dalam folder 2 ini ada some text file, berarti berhasil copy. Dan kita coba cek juga apakah ls ada di home directory juga. Nah, some text file-nya ada jadi text file-nya sudah terbukti ada di home directory dan di folder 2, berarti copy ini berhasil. Berarti command copy ini berhasil. Nah, untuk command menghapus menggunakan rm. Kita coba hapus some text file-nya. Nah, apakah berhasil? Kita bisa cek dengan ls. Nah, bisa dilihat sudah hilang, sudah tidak ada text file, berarti text file ini berhasil untuk dihapus. Nah, untuk hapus di sebuah directory bisa, namun harus disertai dengan rm-r. Misalnya 1. Kita cek. Tidak ada. Dan kita mencoba, tadi kita menghapus SciOps folder 1. Jadi saat kita cek, coba dicek lagi, SciOps folder 1 sudah hilang. Jadi kita bisa hapus folder juga. Kemudian moving files. Ya, kalau moving files itu, kalau copy kan mengcopy berarti mengcopy terus jadi ada 2 file. Tapi kalau moving itu berarti kita memindahkan. Jika kita pindahkan berarti di folder sebelumnya sudah tidak ada. Kita coba dengan command mv. Kita coba folder 2 some text file-nya kita pindahkan. Jangan lupa titik di akhir. Nah, sekarang kita coba cek folder SciOps 2. Totalnya 0, sudah tidak ada. Dan kita cek home analysis. Kita coba cek directory default. Nah, pindah ke sini, sudah pindah. Jadi moving sudah bisa berhasil untuk memindahkan sebuah file. What command did you use to accomplish the task? Berarti folder yang 2 tadi kita hapus aja bisa dengan -r SciOps SciOps folder 2. Kita bisa hapus folder 2-nya. What are the advantages of using the Linux command line? Jadi apa advantage dari menggunakan Linux command line ini? Tentu dengan Linux command line pengguna bisa lebih memiliki banyak opsi untuk mengubah sesuatu, lebih memiliki banyak kontrol terhadap filenya. Jadi dengan Linux command line ini, tentu pengguna bisa lebih memiliki banyak kontrol terhadap filenya, karena dengan command line ini pasti lebih spesifik dan lebih banyak kontrol. Kita bisa mengontrol banyak file-file yang detail atau lebih spesifik. Ya, mungkin sekian lab
2.2.7. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah bicara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.